ada Kakak Rizka. Kita panggil Kakak Rizka yuk. Kakak Rizka. Hai, selamat pagi Kakak Rizka. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kakak Suti. Adik-adik, lihat di kepalanya Kakak Rizka ada yang baru. Apa nih ya? Pakai topi Sinterklas. Karena kita sekarang sudah 6 Desember. Kita akan menyambut Natal. Adik-adik, coba kita tanya Kakak Rizka ya. Oke adik-adik, selamat datang di minggu awal Desember, tanggal 6 Desember pada pagi hari ini. Kita akan ibadah bersama-sama. Dan tidak hanya Kakak Suti sama Kakak Rizka, tetapi ada satu kakak lagi yang menemani kita ibadah pagi hari ini. Yang bermain kita, ada yang tahu? Kakak Indra. Halo Kakak Indra. Halo Kakak Indra, sudah lama. Nah, kita akan beribadah bersama-sama. Adik-adik sudah siap semuanya? Alkitabnya sudah siap? Bajunya sudah rapi? Mari kita beribadah. Nah, buat adik-adik yang masih kecil, sepanjang ibadah, adik-adik akan lihat ada gambar Tuhan Yesus yang kayak gini. Ya, nanti akan muncul gambar ini beberapa kali sampai akhir ibadah. Adik-adik hitung ya, ada berapa gambar Tuhan Yesus muncul. Oke, nanti di akhir ibadah Kakak Rizka tanya ya. Dan kalau bisa jawab benar, kita lihat. Oke adik-adik. Nah, kita mulai memuji Tuhan ya adik-adik. Mari kita bangkit berdiri. Lagunya Kakak Di pintumu ku datang. di pintu. Oke. Kakak Indra. Semuanya ikutin gerakan ya. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Kita mau berdoa ya, Kakak Suti sama-sama ya. Adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin kami di ibadah kali ini. Tuhan Yesus, kami akan beribadah, dan Tuhan Yesus juga tolong adik-adik yang ikut ibadah di rumah. Tuhan Yesus berikan kekuatan dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dan sekarang musik puji Tuhan ya Kak ya, masih ya? Oke. Nah, lagu yang kedua apa tuh Kak? Memasuki gerbangnya. Memasuki gerbang. Oke, Kakak Indra. Masih tetap berdiri adik-adik. Memasuki gerbangnya, hati bersyukur, halamannya dengan puji Dia. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja di rangkamu. Jadi rangkamu, oh jadi rangkamu, ku bersuka saja di rangkamu. Oh, jadi rangkamu, oh jadi rangkamu, ku bersuka saja di rangkamu. Aduh, gimana nih Kak Rizka? Oke, Kakak. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah siap Alkitabnya kan? Kita buat dulu Kakak Rizka. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Seindah Siang. Mari berdiri, adik-adik. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihimu. Seindah petang
cerita tentang Engkau ya Tuhan yang kami baca dari Alkitab. Biarlah Roh Kudus Tuhan menaungi kami, membuat kami mengerti, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mau menaati perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Kalau belum, kita siapkan dulu Alkitabnya. Kalau Alkitabnya sudah siap, baru kita akan berdoa. Sudah siap? Mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Selma. Kiranya Tuhan mau menyertai Kakak Selma menyampaikan firman ini kepada adik-adik. Tuhan berkati kami juga supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-18 sampai 26. Tapi Kakak Selma mau bacanya hanya ayatnya yang ke-18. Kita baca bareng-bareng yuk adik-adik. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan pada hari ini dijelaskan kalau adik-adik bacanya full ya, dari ayat 18 sampai ke 26 itu menceritakan tentang bangsa Israel yang pada saat itu sedang melakukan kesalahan. Kak, kesalahannya apa? Kesalahannya bangsa Israel waktu itu adalah bangsa Israel itu menyembah berhala. Kak, menyembah berhala itu apa? Menyembah patung-patung. Dan Tuhan tidak suka akan hal itu. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membuang ke Babel. Nah, tetapi adik-adik, Nabi Yesaya mau menyampaikan kepada bangsa Israel jika janji keselamatan dari Tuhan Allah bagi Israel itu ada, adik-adik ya. Nah, di saat masa pembuangan itu Allah itu mau banget segera menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Nah, kenapa Kak kok mau sih buru-buru atau cepet-cepet nunjukin kasih kebaikannya Tuhan? Nah, adik-adik, Tuhan Allah itu nggak akan pernah membiarkan bangsa Israel terus-menerus di dalam hukuman apabila bangsa Israel sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Allah. Allah juga akan membersihkan umatnya dari berhala-berhala. Terus Tuhan juga akan mengembalikan semua kemakmuran yang ada di bangsa itu. Nah, adik-adik, tahu nggak pesannya berarti apa? Nah, pesannya itu adalah kasih Allah memberikan pengharapan untuk bangsa Israel dan untuk kita semua. Adik-adik, yuk kita coba nyanyi satu lagu untuk menggambarkan betapa indahnya kasih Tuhan terhadap kita. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
Dari lagu yang barusan kita nyanyikan, adik-adik bisa nggak menggambarkan betapa indahnya, betapa besarnya kasih Allah kepada kita? Kakak punya contoh. Kalau segini cukup besar? Kurang kak. Segini cukup besar? Kurang kak. Sebesar ini? Selebar ini? Ya kak, kasih Tuhan sebesar itu. Bagus adik-adik kalau adik-adik bisa menggambarkan kasih Tuhan yang sebesar ini dan seindah, lebih indah dari pelangi, dari bunga mawar, bunga matahari. Adik-adik menerima kasih Tuhan Allah sebesar itu dan seindah itu. Kak, kalau kita udah mendapatkan kasih Tuhan yang sebesar itu dan seindah itu berarti artinya apa kak? Itu artinya Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, sangat mengasihi anak-anak, mengasihi adik-adik dan mengasihi kakak juga. Terus Tuhan juga mau menjadi sumber pertolongan berkat buat kita. Nah adik-adik, sehingga berharap hanya kepada Tuhan itu berarti kita hanya mengandalkan Tuhan untuk segala hal. Kak, bagaimana caranya kita menunjukkan kalau kita mengandalkan Tuhan di kehidupan kita? 1. Kita harus percaya dan menanti dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Contohnya ya, belajar meminta dengan baik. Seperti ketika kita meminta mainan atau makanan. Adik-adik, kalau kita meminta kepada mama, papa, atau oma opa, kakak adik, kita itu memintanya harus sopan. Contohnya gini, mama, saya mau main boleh? Atau mama, boleh nggak saya minta mainan itu? Tapi adik-adik, ketika mama bilang, oh adik-adik, nak jangan dulu ya, bisa nanti bulan depan mama beliin ya. Atau nanti mama bilangnya gini, dek besok aja ya mama beliinnya. Adik-adik gak boleh marah sama mamanya. Loh kenapa kak kita kok gak boleh marah? Karena itu gak baik adik-adik. Itu tuh Tuhan tuh gak suka kalau kita marah-marah ngomongnya sama mama. Karena apa adik-adik? Kita juga itu harus tetap sopan kepada mama karena mama itu bentuk kasih dari Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus juga tidak akan pernah langsung memberikan apa yang kita minta. Tapi adik-adik harus sabar menunggu. Ketika adik-adik sabar menunggu, adik-adik tidak boleh marah-marah. Karena anak-anak Tuhan Yesus yang berharap kepada Tuhan itu pasti percaya dan selalu kepada Tuhan Yesus. Apa yang diberikannya oleh Tuhan Yesus, mau sekarang, mau nanti, mau besok, mau tahun depan, itu adalah yang terbaik dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari firman yang kakak sampaikan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk belajar bersama kakak ya. Kita berani meminta, tetapi kita harus berani menunggu. Kita meminta dengan cara yang baik dan kita juga menunggu dengan sabar. Karena apa yang kita tunggu dan apa yang Tuhan berikan nanti, mau sekarang, mau besok, mau nanti, itu adalah yang terbaik dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Amin. Nah, buat adik-adik yang mungil-mungil yang masih kecil tadi sudah dihitung belum dari awal ibadah? Ada berapa gambar Tuhan Yesus yang muncul? Ada berapa ya Kak Sudin? Ada berapa kak? 5? Ya 5 Benar. Gak tahu ya, adik-adik yang hitung kan? Oleh karena itu, berapa hasilnya, berapa banyak gambar Tuhan Yesus muncul? Adik-adik minta tolong mama atau papa kirim ke WhatsApp grup. Kalau misalnya namanya Kakak Supin, misalnya 5 Kakak Supin. Nah, tulis di WhatsApp grup seperti itu ya. Oke adik-adik, ditunggu. Ya.
Tuhan itu adik-adik. Kita tanya Kakak Iska ya. Kakak Iska, gimana Kakak Iska? Ya, udah dapet ya semua adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dengan mengandalkan Tuhan. Harus hidup dengan cara berharap pada Tuhan. Contohnya kayak gimana tadi Kak Sufi kayak di firman Tuhan bilangnya? Berharap. Terus apalagi Kak? Kita kalau mau sesuatu nggak boleh Harus meminta dengan baik, nggak boleh maksa. Kalau belum dikasih gimana Kak? Kalau belum dikasih, kita harus menunggu dengan sabar, dengan baik. Betul sekali. Dan juga kalau adik-adik nungguin hasil ujian, terus punya cita-cita belum terkabul ya Kak, meminta pada Tuhan dan berharap menunggu dengan sabar, kita percaya jika itu baik, Tuhan pasti mengizinkan. Iya. Oke adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Akan angkat satu pujian dengan judul Tak Akan Beranjak. Berdiri ya adik-adik. Siapa yang tangan berdiri? Menunduk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan mau untuk diajarkan bahwa kasih Tuhan itu sangat besar, dan kami sebagai anak-anak Tuhan itu harus sabar menantikan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kami yakin dan percaya Bapak bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami melalui firman Tuhan yang tadi sampaikan, biarlah kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga ya Bapak, secara khusus kami mau berdoa untuk perayaan Natal yang akan nanti kita selenggarakan di bulan Desember ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati perayaan Natal ini supaya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kami meskipun di tahun ini tidak bisa merayakannya di dalam gedung gereja bersama-sama dengan teman-teman kami, tapi kami yakin dan percaya Bapak bahwa kasih dan karunia dari Tuhan Yesus, damai sejahtera selalu melimpahi kami semua, sehingga kami bisa merasakan damai Natal itu terjadi di kehidupan kami. Juga ya Bapak, kami berdoa juga secara khusus untuk gereja GPIB Maranatha yang meskipun kami tidak bisa ke gereja ya Bapak, tapi kami yakin Bapak di tahun depan kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami, dan Engkau akan melenyapkan semua penyakit-penyakit COVID ini ya Bapak, supaya kami bisa berkumpul kembali dengan teman-teman kami. Juga kami berdoa secara khusus untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang sakit Bapak. Kiranya Engkau mau memberkati mereka, menyembuhkan mereka dari segala macam penyakit, biarlah mereka bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang jauh dan sempurna. Kami mau peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita bilang kepada mama dan papa kalau kita ke gereja. Ada nomor rekening di bawah ini adik-adik, dan kita akan mengucap syukur. Apa kita sekarang? Kita akan nyanyi lagu bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Masukin hati kita dalam doa persembahan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ucap syukur Bapa atas persembahan yang sudah adik-adik berikan. Kami kembalikan ke tangan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam tangan Tuhan Kudus, anak yang sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Hai teman-teman, aku adalah Bintang Timur. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang aku sebelumnya? Pada suatu malam, aku pernah bersinar sangat terang. Apakah kalian tahu kapan itu terjadi? Nantikan cerita lengkapku tanggal 27 Desember 2020 ya. Oke adik-adik, kita saat ini akan mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Seperti yang adik-adik dengar minggu lalu, bahwa kita akan merayakan Hari Natal 2020. Kaisa mengucapkan terima kasih banyak buat adik-adik yang sudah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mengisi acara dalam ibadah Natal pada tanggal 27 Desember 2020 nanti. Terima kasih buat adik-adik yang mau bernyanyi, yang mau bermain musik, yang mau baca puisi, yang mau narasi. Semuanya akan dihubungi secara langsung. Adik-adik tunggu saja oleh kakak-kakak. Adik-adik tunggu WhatsApp-nya, nanti akan dikasih tahu lagu apa saja yang bisa dinyanyikan, tariannya bagaimana, dan bagaimana cara membaca Alkitab. Nanti adik-adik akan saksikan penampilan adik-adik di tanggal 27 Desember 2020. Pasti keren. Lalu yang kedua, kita akan adakan Christmas Carol. Tapi adik-adik, Christmas Carol-nya nggak kayak dulu. Kita datang langsung ke rumah. Bukan adik-adik, tapi Christmas Carol kali ini virtual. Apa itu ya Christmas Carol virtual? Adik-adik akan membuat video khusus pesan kasih sayang, pesan Natal buat opa atau oma yang ditunjuk secara khusus. Nanti adik-adik akan dihubungi secara pribadi oleh kakak layan yang akan berkesempatan membuat video Natal untuk opa-oma. Adik-adik tunggu saja ya. Dan yang ketiga, seperti yang sudah disampaikan kemarin, bahwa kita akan ada lomba Natal. Untuk kelas balita-balita mungkin sudah tahu ya, lombanya adalah lomba foto keluarga dengan tema Natal. Boleh pakai topi Santa Claus kayak Kaiska, boleh pakai baju Natal
nuansanya merah, hijau, putih. Boleh di dekat pohon Natal. Yang punya perapian boleh di perapian. Boleh ajak papa, mama, adik, kakak, om, tante, opa, oma. Minimal dalam foto harus ada 2 orang dengan adik berarti 3 atau 2 saja. Pokoknya dibaca ketentuannya di kelas masing-masing, dikirim di email di samping KSK ini ya, alamat emailnya ya. Jangan lupa sertakan nama adik-adik dan dari kelas balita atau balita. Yang terakhir lomba untuk kelas kecil dan kelas besar. Kita akan tukar tutorial ya. Adik-adik tinggal lihat ya. Ini salah satu cara membuat bintang dari timur. Bintang dari timur ini ada saat malam kelahiran Tuhan Yesus. Boleh dilihat tutorialnya. Nah, sudah lihat tutorialnya adik-adik? Adik-adik boleh membuatnya dari bahan apa saja. Kalau di tutorial tadi, adik-adik melihat dibuat dari kardus. Kalau adik-adik punya bahan-bahan yang lebih kreatif, menghiasnya lebih bagus, boleh dibuat di rumah. Dan setelah jadi, adik-adik boleh simpan di atas pohon Natal, boleh simpan di depan pintu, lalu difoto. Setelah itu dikirimkan di email. Ini adik-adik. Oke, kalau gitu adik-adik, selamat menyambut hari Natal pada tanggal 27 Desember 2020 di ibadah syukur perayaan Natal PKP. Sampai ketemu di sana adik-adik. Nah, adik-adik kita sudah sampai di penghujung ibadah pada siang hari ini. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini dengan pujian Kasih Yesus Manis dari Inggris. Ayo, kita bagi adik-adik. Tangannya dipinggang ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami Tuhan berikan kesehatan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang mengandalkan Tuhan, yang mau selalu berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Oke,